Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Wa tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ba'athahu Allahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Faya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Nurut Tijarah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua untuk dapat hadir melaksanakan kewajiban kita di hari Jumat yang mulia ini. Kewajiban yang sekaligus menjadi momentum bagi kita semua untuk mengkonsolidasi moralitas keimanan yang ada pada diri kita masing-masing. Bahwa kita tidak hanya diikat oleh ikatan basyariah, persaudaraan atas dasar kemanusiaan, juga tidak hanya diikat oleh ukhuwah wataniyah, ikatan atas dasar kebangsaan, atas dasar kedaerahan, tapi yang terpenting juga adalah kita diikat dengan ikatan imaniyah atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu hikmah mengapa Allah menyerukan kepada para pelaku-pelaku ekonomi di satu daerah, para pedagang, para penjual, untuk sejenak meninggalkan tokonya, meninggalkan pasarnya, untuk berkumpul di masjid Allah ketika waktu Jumat itu tiba. Fa'idha qudiyatis shalah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang di dalam hatinya ada keyakinan, ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah tinggalkan seluruh aktivitas kita dan secara
eksplisit Allah menyebutkan perdagangan. Aktivitas di pasar, aktivitas di toko. Wadharul bai', tinggalkan perdagangan. Untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat kepada setiap umat Islam, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, selama di dalam diri kita ada keimanan, maka selama itu juga kita bersaudara, dan kita dituntut untuk merekatkan hubungan persaudaraan itu paling tidak 1 kali dalam 1 pekan dalam ibadah yang mulia Jumat. Dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan kita, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ini Allah tegaskan di ujung ayat, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Pada kegiatan yang seperti itu, merespon seruan Allah Subhanahu wa taala untuk bersaudara, untuk merekatkan ukhuwah imaniyah di antara kita. Dzalikum khairul lakum, itulah kehidupan yang lebih baik untukmu. In kuntum ta'lamun, sekiranya engkau benar-benar mau mengetahuinya. Bahwa tidak ada kehidupan yang lebih baik, masa depan yang lebih baik, selain keberpihakan kita terhadap nilai-nilai kebaikan berlandaskan agama kita dalam kehidupan. Tidak ada kemaslahatan yang lebih besar yang seharusnya kita perjuangkan melebihi kemaslahatan tegaknya nilai-nilai kebaikan agama dalam kehidupan keseharian kita. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa keimanan yang ada di dalam diri kita itu punya konsekuensi, punya tanggung jawab, punya kewajiban. Tidak hanya sekedar cukup dengan meyakini bahwa kita berada dalam kebenaran. Setidaknya ada 5 kewajiban seorang muslim terhadap keyakinannya. Yang pertama adalah meyakini kebenarannya tanpa keraguan sedikit pun, berada pada jalan yang benar. Yang kedua, mengilmui, mempelajari keyakinan itu sehingga berlandaskan nilai-nilai ilmiah pengetahuan. Yang ketiga, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup sekedar diyakini, tapi juga patut untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah mendakwahkan, menyebarkan informasi kepada siapapun yang ada dalam kehidupan kita ini, agar mereka semua tahu nilai-nilai baik yang kita miliki. Dan yang kelima, pada puncaknya, kita diwajibkan untuk memperjuangkan agar nilai-nilai itu tegak dalam kehidupan bermasyarakat. Siapapun kita. Salah satu persoalan yang sangat mendasar dalam kehidupan beragama di negara kita hari ini, itu adalah rendahnya perhatian umat Islam terhadap Al-Quranul Karim. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta tahun 2022 yang lalu, jumlah umat Islam di Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Quran, belum bisa membaca Al-Quran sama sekali, itu lebih dari 50%. Jadi lebih dari setengah umat Islam di Indonesia, kalau diukur dari kemampuannya membaca Al-Quranul Karim, itu lebih dari setengah tidak bisa sama sekali membaca Al-Quran. Buta huruf Al-Quran.
yang bisa membaca tapi tidak sesuai dengan kaidah, tidak lancar membacanya, itu mencapai 72,2% orang. Artinya kalau dari 10 umat Islam, ada 7 orang diantaranya yang tidak lancar membaca Al-Quran. Dan ada 5 diantaranya yang tidak sama sekali bisa membaca Al-Quran. Ini persoalan sangat mendasar. Karena di satu sisi kita meyakini bahwa tidak ada keberkahan yang Allah turunkan lebih mulia di dunia ini melainkan turunnya Al-Quranul Karim. Itulah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran yang ada di rumahmu, yang ada di masjidmu, yang ada di lemarimu, bukan sembarang bacaan. Kitab suci yang mengandung keberkahan. Man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Keberkahannya satu hurufnya mengandung kebaikan, bahkan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Berkah besar bagi keluarga yang menginteraksikan dirinya dengan Al-Quranul Karim. Itu di satu sisi. Kita semua punya keyakinan itu. Kalau kita ingin nama saiki pong Allah Ta'ala, napa barakai pong Allah Ta'ala keluarga tak, kehidupan tak, perdagangan tak, jangan pernah lupa untuk memperhatikan Al-Quranul Karim. Di satu sisi seperti itu. Di sisi lain, perhatikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan Al-Quranul Karim. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yarfa'illahu bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin." Allah akan mengangkat derajat satu masyarakat karena perhatian dan pemuliaannya terhadap Al-Quran, dan Allah akan meruntuhkan derajat, menjatuhkan derajat, melemahkan satu kaum karena dia melemahkan dan merendahkan Al-Quranul Karim. Jadi di satu sisi kita punya persoalan besar terhadap jumlah orang yang tidak memberikan kepedulian dan perhatian di dalam Al-Quranul Karim. Dan di sisi lain, kita juga punya keyakinan bahwa perhatian yang besar terhadap Al-Quran ini mendatangkan kebaikan yang banyak dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu mendorong satu kesadaran kolektif setiap orang untuk memberikan perhatian yang maksimal terhadap satu bagian dalam konteks keagamaan kita. Bagaimana membuat seorang kepala rumah tangga, seorang bapak, seorang ibu tidak membiarkan ada satupun anak di rumahnya yang tidak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana mendorong supaya dalam satu rumah tangga minimal ada satu anak yang hafal Al-Quran, hafiz atau hafizah. Kita merindukan, memimpikan dalam satu kawasan, dalam satu lingkungan, dalam satu dusun minimal ada satu rumah hafiz. Kita memimpikan dalam satu desa, dalam satu kelurahan ada pondok pesantren yang kemudian mensyiarkan dakwah Al-Quran dan menjadi rujukan bagi seluruh masyarakat di kampung. Dan ini semua memerlukan kesadaran kolektif semua orang yang ada di dalam satu daerah. Masyarakatnya, tokoh agamanya, tokoh budayanya. Termasuk yang paling signifikan adalah pemerintahannya. Kalau betul kita berlandaskan pada nilai-nilai kebaikan agama, maka kita memimpikan hadirnya kepemimpinan yang memberikan perhatian yang maksimal terhadap pembangunan keagamaan di satu daerah. Kalau pendidikan umum kita berikan dukungan maksimal, betapa tidak kita harus memberikan perhatian yang maksimal kepada para peserta-peserta didik di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah. Sehingga kesadaran itu memunculkan satu kebaikan yang maksimal di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan inilah yang pada intinya nanti akan melahirkan satu kondisi masyarakat persis seperti apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau
Semua penduduk di satu daerah punya kesadaran yang sama. Seluruh elemennya, pemerintahnya, pengusahanya, tokoh-tokoh masyarakatnya punya satu kesadaran yang sama terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membumikan nilai-nilai ketakwaan itu. Yang salah satu implementasinya adalah perhatian terhadap Al-Qur'an. Maka keberkahan Allah buka dari langit dan Allah munculkan dari dalam bumi. Karena itu, saudara-saudara sekalian, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, perlu kita saling mengingatkan untuk memperkuat ukhuwah imaniyah ini di dalam diri kita. Persis seperti apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam ketika Allah memberikan amanat untuk mendakwahkan risalah ilahiyah kepada kaumnya. Apa yang Allah firmankan kepada Nabi Musa? Di dalam surah Taha ayat 42. Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Pergilah engkau wahai Musa, keluar dari rumahmu, keluar dari pondokmu, keluar dari kamarmu, datangilah para masyarakatmu, orang-orang yang engkau dakwahi. Satu isyarat bahwa kita tidak boleh berdiam diri, tidak boleh merasa cukup dengan kebaikan yang ada pada diri kita. Harus ada kesadaran, tidak mungkin peradaban itu muncul ketika kita hanya baik sendirian. Kita juga harus memastikan bahwa kita bergerak menjadi agen-agen perubahan, agen-agen pembaharuan, agen-agen kebaikan di dalam masyarakat kita, seluas dan semampu yang kita bisa jangkau dalam kehidupan masyarakat ini. Anta wa akhuka, engkau dan saudaramu. Isyarat bahwa menggalang dukungan, menggalang kolaborasi, menggalang kerjasama, mengajak orang lain, bagian yang menjadi kunci dari keberhasilan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Biayati, dengan membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, petunjuk ilmu yang Allah turunkan kepada kita. Tidak ada keberhasilan yang tidak dilandaskan pada pengetahuan yang baik. Karena itu belajar, terus belajar. Kalau tidak tahu, Allah kasih rahasianya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau ada yang membuatmu bingung, membuatmu bertanya-tanya, membuatmu ragu, maka bertanyalah kepada orang yang lebih pintar. Bertanyalah kepada alim ulama, bertanyalah kepada kiai, bertanyalah kepada Andre Gurutta. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak mengetahui satu perkara, kalau kamu dibingungkan oleh satu urusan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Dan yang terakhir, wala taniya fi dzikri, jangan lupa untuk selalu berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tidak ada arti semua urusan yang kita lakukan ketika kita terlepas kesadarannya untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahil bari'il mannan alladhi syara'a al-islam wa anzala al-Qur'an alladhi farada al-jihada li siyadatil adli wal aman al-fawzi wal ghufran al-qa'il fil Qur'an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifa min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik
ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah haqqa taqwa faqad faza man ittaqa. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, mari sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mencatat kita semua sebagai orang-orang yang beriman dan yang bergerak untuk menegakkan keimanan itu dalam kehidupan kita. Untuk tidak berhenti pada status sebagai orang yang hanya sekedar meyakini agamanya sebagai sebuah kebenaran, tapi berangkat untuk mendalami agama itu, untuk mengamalkan kehidupan agama itu, dan pada tingkat yang lebih tinggi memperjuangkan agar kebaikan-kebaikan agama tegak dalam kehidupan bermasyarakat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah sumber petunjuk dan kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Kita ini hanya sekedar berusaha. Pada akhirnya Allah yang menentukan. Allah yang akan menggerakkan kita. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita hanya berusaha, berikhtiar, sembari berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari tundukkan mata kepala dan mata hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan kekuatan di dalam jiwa kita, dan memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa tampil dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pembawa risalah-risalah kebaikan dalam kehidupan ini. Sebelumnya mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersalawat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin, Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Karim ya Wadud, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kami semua yang berkumpul di masjid ini ya Allah adalah hamba-hambamu yang beriman kepadamu. Kami semua adalah hamba-hambamu yang percaya terhadap firman-firmanmu di dalam Al-Quran. Kami percaya terhadap sabda-sabda Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah petunjukmu kepada kami ya Allah. Kuatkan keteguhan hati kami untuk senantiasa berada di jalan kebenaran agamamu, yang senantiasa memperjuangkan nilai-nilai kebaikan agamamu, sehingga lahirlah kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat kami, bagi daerah kami, bagi seluruh anak bangsa di negeri kami. Allahumma ya Allah, curahkan kasih sayangmu kepada kami semua. Maafkan seluruh dosa dan kesalahan kami. Maafkan seluruh dosa dan kesalahan orang tua kami. Maafkan seluruh dosa dan kesalahan para guru-guru kami. Allahumma ya Allah, curahkan rahmat dan maghfirahmu kepada orang tua kami, kepada kakek kami. Allah yarham Kiai Haji Ahmad Marzuki Hasan. Ya Allah, pertemukan kami dengannya di surgamu di akhirat. Ya Allah, jadikan kami semua adalah generasi-generasi yang menjadi amal jariah beliau, yang membangun dan mensyiarkan syiar agama di tanah beliau. Allahumma ya Allah, tidak ada yang kami mampu lakukan kecuali atas kekuatan darimu. Maka berikanlah kekuatan itu kepada kami. Berikanlah kemampuan itu kepada kami. Dan berikanlah kesempatan itu kepada kami untuk dapat menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat dan daerah kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitan wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.